Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tutorial autograf, masih dalam operasi dasar dari autograf, yaitu kita pengenalan mengenai icon-icon ataupun menu-menu yang ada pada autograf. Jadi sesudah kita menginstal autograf, kita klik pada icon autograf di desktop. Kemudian kita tunggu. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, autograf yang digunakan adalah autograf 3.20. Nah, beginilah tampilan dasarnya ketika kita membuka autograf. Jadi, di sini biasanya adalah tampilan untuk menampilkan dua dimensi. Nah, dua dimensi itu biasanya dalam bentuk gambar hanya ada X dan Y saja. Koordinat ataupun sumbunya cuma ada X dan Y saja, atau bisa kita bilang bahwasanya bangun datar pada dua dimensi itu, dan kalau tiga dimensi itu bangun ruang. Nah, untuk menu-menunya di sini itu ada file. File ini gunanya untuk membuka file dua dimensi, tiga dimensi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk membuka, menutup, menyimpan, mengeprint, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk edit, biasanya untuk undo redo atau dalam bentuk kembali atau memilih semuanya. Kemudian kalau view di sini ingin menampilkan menu-menu apa saja yang ditampilkan di dalam tampilan autograf ini. Sedangkan untuk page ini biasanya untuk halaman, lebih ke halaman. Pengaturan-pengaturan halamannya, bagaimana kira-kira tampilan halaman yang diinginkan. Kemudian ada axis. Axis itu adalah seperti ini koordinatnya, kita ingin mengaturnya seperti apa. Kemudian di sini ada move, ada zoom juga. Zoom itu untuk memperbesar ataupun memperkecil. Kemudian untuk memindahkan titik pusat dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian data, menu data, kita bisa memasukkan data, bisa memasukkan koordinat, atau bisa memasukkan shape. Nah, shape itu adalah bangun datar ataupun bangun segitiga, persegi, segitiga, dan lainnya. Kemudian equation ini lebih ke rumus, kita bisa memasukkan rumus di sini. Kemudian ada objek juga ada enter equation juga, bisa memasukkan XY juga. Kemudian ada window ini tampilannya lebih kepada misalnya kita membuka lebih dari satu page atau lebih dari satu halaman, jadi tampilannya seperti apa. Kalau yang kita gunakan tampilannya di sini adalah yang model cascade. Nah, kemudian misalnya kita buka page selanjutnya, itu akan muncul page 1, page 2, page 3, itu seperti dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi akan nampak halaman-halaman untuk tertata rapi di bagian sini. Nah, oke. Kita lihat dulu untuk tampilan yang pertama. Kalau icon pertama ini adalah lembar satu dimensi. Nah, ini tadi yang saya bilang page 2-nya muncul di sampingnya. Lembaran satu dimensi ini adalah menampilkan atau membuat statistik. Gambaran statistik atau diagram statistika ya. Jadi untuk memasukkan datanya ya kita bisa di sini. Banyak pilihannya, ada enternya, dan kemudian di sini kita masukkan data di equation, kemudian enter raw data, kemudian di sini ada X, kita masukkan ratanya, kemudian kita impor. Nah, kita tekan OK. Nah, kemudian kalau dua dimensi seperti yang P1 ini adalah dua dimensi. Kalau tiga dimensi, sini tekannya. Nah, ini kita hapus dulu ya, karena terklik 2 kali. Oke, nggak bisa ya. Yang bisa ini sebenarnya dihapus. Oke, page 3 kita kembali. Ini adalah bangun 3 dimensi. Di sini kita nampak ya untuk bangun ruangnya. Jadi kalau kita ingin menggambar kubus, balok, ataupun bangun ruang yang lainnya bisa kita buat di sini. Nah, untuk kita mengatur misalnya kita mau membuat koordinat titiknya, kita bisa masuk ke misalnya mau membuat titik itu berada di koordinat X itu 2, kemudian 1 di Y, kemudian 1 di Z. Maka akan 3 di Z ya, maka akan nampak kita titiknya berada di posisi ini. Nah, jadi ini bisa kita pindah-pindah, bisa kita putar-putar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oke, selanjutnya kita masih di tampilan yang awal
saya ingin menunjukkan bahwasanya pada page 1 ini untuk pembuatan koordinat. Nah, pembuatan koordinat itu di sini misalnya kita mau membuat koordinat X-nya itu sama dengan 5 dan Y-nya itu 6. Di mana titiknya gitu. Nah, ini tidak nampak karena kita titiknya melebihi dari ini axis yang ada. Nah, supaya nampak jelas, kita lakukan edit axis di tanda seperti ini. Kemudian range ini menunjukkan batas minimum dan maksimum yang tertera di tampilan autograf ini. Nah, ini artinya sumbu X hanya nampak sampai min 6 minimumnya dan maksimumnya min 4. Sedangkan sumbu Y itu ada min 4 sampai 4. Jika kita ingin membuat lebih besar, maka kita bisa mengubahnya. Misalnya kita buat X-nya itu min 10, kemudian 10 dan Y-nya juga di sini kita buat min 10 untuk minimumnya dan maksimumnya yaitu 10. Nah, kita lihat seperti ini, kemudian kita oke-kan. Nah, pada tampilan ini kita sudah nampak dari min 10 sampai 10. Dan juga Y-nya dari 10 sampai min 10. Tapi di sini titik-titik ataupun koordinatnya hanya dibuat yang tertera nilai min 5, min 10 dan berlaku kelipatannya. Artinya hanya nampak min satunya itu tidak nampak ataupun tidak tertulis. Yang tertulis hanya dimulai dari min 5, min 10 dan kelipatannya seperti itu. Nah, kita bisa merubahnya lagi dengan axis tadi. Dan di sini titiknya sudah terlihat ya bahwa ada 5 dan min 6. Nah, kita bisa edit kembali, edit axis, yaitu di sini. Nah, di sini tampilan 5-nya itu bisa di sini bisa nampak. Jadi, jika kita mau setiap titiknya itu memuat ataupun terdapat angka misalnya 1, 2, 3 itu, maka kita hilangkan centangnya. Tadi kan awalnya centang, kita hapus. Nah, kita hapus, kemudian kita buat numbernya itu yaitu 1. Kemudian Y-nya juga kita buat, yang kita hapus dulu, kita buat 1. Nah, kita oke-kan. Oke. Nah, untuk page ini artinya untuk menampakkan dia posisinya ini ke 1 ya. Kita rubah aja menjadi 3. Ini jadi 3. Nah, oke. Ini dia. Ini ada 1 untuk setiap titik-titik koordinatnya sudah mulai 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kemudian masuknya 3. Yang tadi page-nya itu, dia garisnya titik-titik itu menunjukkan untuk titik 3-nya gitu. Di setiap titik 3 itu ada nampak garis kayak putus-putus gitu, kotak-kotak. Nah, kita bisa membuat di setiap titik itu, misalnya kita ingin 1 kotaknya. 1, kemudian kita oke-kan. Nah, titik-titik tadi sudah berubah menjadi di setiap 1, 2, 3 kan, kelipatan-kelipatan. Bertambah 1. Nah, jika kita lihat tampilan ini, dia kan tidak seperti koordinat itu kan setiap satu satuan itu dalam bentuk persegi. Nah, tapi kalau di sini kita lihat dalam bentuknya persegi panjang. Nah, kita ubah di sini di bagian equal aspect more ini, kemudian kita buat dia menjadi persegi. Nah, ini dia ya, sudah berubah menjadi tampilan persegi. Tapi di sini sudah lebih banyak lagi. Di sini kita bisa mengatur, misalnya kita mau merubah supaya jangan jadi 10-10, tinggal kita rubah aja sini min, sini negatif. Nah, karena dia udah terlalu besar ya, nggak masalah, oke. Untuk dia merubah axis, maka nampaklah titik yang kita lakukan tadi, yaitu berada pada 5,6. Artinya 5 di sumbu X dan 6 di sumbu Y. Nah, oke. Yang lainnya, misalnya untuk equation itu adalah rumus. Misalnya kita mau membuat rumus persamaan linear, berarti berpangkat 1 ya. Misalnya Y sama dengan X. Artinya jika Y sama dengan 1, X sama dengan 1.
kita okekan jika Y2, X minus 2 juga gitu. Nah, kita lihat, nah ini dia garisnya. Kemudian untuk equation lain, misalnya kita mau buat Y sama dengan X ditambah 2, misalnya. Kita okekan. Nah, begini pula tampilan dari fungsi tersebut. Jadi dia berada bentuk garis. Dan untuk persamaan linear. Kemudian kalau untuk persamaan kuadrat, Y sama dengan misalnya X pangkat 2 misalnya. Nah, untuk pangkatnya ditambah 2X ditambah nggak usah ditambah ya, kira-kira kita buat dikurang 3 saja, min 3. Nah oke, ini adalah bentuk grafiknya dari fungsi ataupun persamaan kuadrat yang tadi. Misalnya kita mau buat lagi pangkat 3, nah, berarti Y sama dengan Y tadi sudah ya, kita ubah aja X sama dengan Y pangkat 3 ditambah 2Y pangkat 2 dikurang Y. Kita okekan. Oh, ditambah 6 dulu. Oh, kita okekan. Nah, beginilah tampilan untuk grafik fungsi yang satu lagi yang sudah kita buat terakhir tadi. Nah, berarti pada autograf ini juga bisa membuat grafik-grafik dari suatu persamaan ataupun dari suatu fungsi, dan juga bisa membuat berbagai macam bentuk bangun ruang. Nah, demikian tutorial dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.